jabatan fungsional asisten ahli atau belum memiliki jabatan fungsional. Yang merah itu baru Bapak Ibu dan khas untuk skema vokasi, mengisi deskripsi desain produk yang akan dikembangkan. Itu di Siluet Amas secara online Bapak Ibu isi. Yang sebetulnya ini bukan hal yang baru. Sudah ada di Siluet Amas sejak dulu ya. Anggota pengusul 1 sampai 2 orang dan pengusul hanya boleh mendapatkan skema PDP sebanyak 2 kali sebagai ketua. Oke. Luarannya, nah ini beda lagi dengan akademis, sudah harus mencantumkan visibility study produk yang dikembangkan, kelayakan dari produk yang dikembangkan. Dan 1 artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi, 1 sampai 6 Sinta, atau 1 artikel di jurnal internasional, tidak disebutkan indeksnya, atau 1 artikel di proceeding seminar internasional. Boleh, salah satu di sini. Oke, yang membedakannya sekali lagi ada yang merah itu, visibility study terhadap semua skema yang ada di diksi. Apa maksudnya visibility study? Kelayakan dari produk yang dikembangkan itu untuk diteliti lebih lanjut. Agar penelitian itu tidak sia-sia, penelitian itu tidak percuma, penelitian itu tidak berguna. Contoh konkretnya apa Bapak Ibu? Misalnya saya ingin mengembangkan alat untuk membuat pakan ikan. Alat untuk membuat pakan ikan. Saya buat penelitian, saya rancang alatnya dan segala macam. Tetapi sebelum membuat alat itu, silakan dilihat dulu visibility. Visible nggak alat itu dikembangkan? Contohnya kita bisa tanya dulu di Bukalapak. Kita tanya dulu ke Play Store. Alat sejenis sudah ada belum? Jangan sampai kita mengembangkan alat ini berpuluh-puluh tahun, sementara di luar sudah ada dengan harga yang sangat murah. Itu artinya kan mubazir, Bapak Ibu. Itu yang dimaksud visibility study tadi. Kelayakan suatu produk untuk dikembangkan. Belum sedetil visibility study untuk mendirikan sebuah perusahaan. Ini disebut dengan visibility study sebuah produk yang akan dikembangkan. Baik. Kita lanjut ke skema tesis magister. Sama dengan edisi sebelumnya, skema ini boleh diusulkan oleh semua perguruan tinggi yang memiliki program S2. Ketua pengusulnya adalah pembimbingnya. Berpendidikan S3 dan sedang membimbing minimal 1 orang mahasiswa S2. Tetap harus mengisi deskripsi desain produk yang akan dikembangkan. Dan jangan lupa anggota pengusul terdiri atas pembimbing pembantu jika ada, karena ada juga program magister yang pembimbingnya 1 orang, dan 1 mahasiswa magister bimbingannya. Jangan lupa memasukkan mahasiswa sebagai anggota tim peneliti. Kalau mahasiswanya tidak ada, maka proposal itu akan gugur di level seleksi administratif. Oke. Luaran wajibnya tetap harus ada visibility study produk yang dikembangkan dan 1 artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2 sesuai dengan persyaratan lulus S2. 1 artikel jurnal internasional tidak disebutkan indeks, atau 1 artikel pada proceeding internasional terindeks bereputasi. Proceedingnya harus terindeks, Bapak Ibu. Di mana sebagai penulis pertama harus mahasiswa yang dibimbing. Sedangkan ketua pengusul berada di corresponding authors. Ya. Penelitian ini masuk kategori penelitian dasar karena luaran wajibnya adalah publikasi. Baik. Kita lanjutkan skema kajian kebijakan strategis, karena ini bukan urusan kita yang mengusulkan, berarti kita dipilih oleh Dikti, kita terus saja karena waktunya singkat. Kita masuk ke penelitian produk vokasi nasional. Atau juga satu lagi, penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi. Aturan main sama, persyaratan sama. Yang membedakannya adalah penelitian produk vokasi yang nasional mengacu ke RIRN, sedangkan penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi mengacu ke Rensra penelitian perguruan tinggi.
Penelitian produk vokasi kompetitif nasional boleh diikuti semua perguruan tinggi dari klaster mandiri, utama, madya, dan binaan. Sedangkan penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi hanya untuk perguruan tinggi, klaster mandiri, utama, dan madya. Itu saja syarat bedanya Bapak Ibu. Sedangkan ketentuan lain persyaratan sudah sama. Apa itu persyaratannya? Ketua pengusul berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional asisten ahli atau berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimum lektor dan memiliki publikasi 1 artikel di jurnal internasional bermutasi dan atau jurnal nasional terakreditasi. Jadi lebih rendah dari syarat akademis Bapak Ibu. Di akademis dimintanya 2, di vokasi diminta 1 saja. Tidak memiliki jurnal boleh diganti dengan yang lain atau telah menulis 3 buku hasil penelitian BER ISBN sebagai penulis pertama yang diterbitkan oleh penerbit IKAPI atau yang setara atau penerbit internasional. Tidak memiliki buku boleh diganti lagi atau minimal memiliki 1 KI paten atau paten sederhana yang terdaftar atau KI lainnya harus sudah bersertifikat. Mengisi deskripsi desain produk yang dikembangkan, tetap semua produk vokasi harus mengisi, penelitian vokasi harus mengisi ini, dan anggota pengusul 2-3 orang, di mana minimum 1 orang anggota berasal dari mitra pengguna, yang dibuktikan dengan surat pernyataan, ya, kesediaan sebagai pengguna hasil penelitian dan dukungan pendanaan penelitian. Luarannya di tahun pertama berupa visibilitas tadi produk yang dikembangkan dan produk iptek tersebut ber-KI. Produk beserta dokumentasi hasil uji coba kinerja produk dalam bentuk R&D, prototipe R&D. Di tahun kedua dan tahun ketiga berupa prototipe produk beserta dokumentasi hasil uji coba kinerja produk tergantung level TKT-nya. Ini kan harus berada di 4, 5, 6. Apakah dia berada di 4, bergerak ke 5? Apakah berada di 5, bergerak ke 6? Ya. Tetapi kalau sudah berada di 6, diharapkan dia sudah bisa loncat ke pengembangan atau skema LPDP atau ke matching fund. Penelitian terapan itu berada di TKT 4, 5, dan 6 dengan ciri khas luarannya adalah produk atau prototipe produk ber-KI. Ini yang untuk desentralisasi penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi, syaratnya sama, aturan mainnya sama, di mana yang desentralisasi hanya untuk klaster mandiri, utama, dan madya. Sedangkan aturan main dan persyaratan sama. Bedanya lagi adalah penelitian produk vokasi unggulan perguruan tinggi dia mengacu kepada Renstra penelitian perguruan tinggi. Oke, ini penelitian kerjasama kemitraan, ini juga penugasan Bapak Ibu, tidak kita yang inisiasi mengusulkan, saya lewat saja. Dan kita masuk ke edisi 13 revisi untuk penelitian akademis. Baik. Rasionalisasi akademis atau revisi edisi 13 sama Bapak Ibu, penguatan proses hilirisasi penelitian dengan meningkatkan produk inovasi sesuai dengan prioritas bidang penelitian. Jadi tetap walaupun posturnya sekarang berada di proses dasar, maka didorong untuk ke hilir. Mendukung program MBKM sama Bapak Ibu juga penelitian ini harus sudah mulai melibatkan mahasiswa dengan rekognisi SKS yang lebih jelas. Mengawali implementasi RIRN sesuai dengan periode PRN yang sedang dijalankan, yaitu PRN 2020-2024 dengan penguatan tema penelitian yang terkait dengan green economy, blue economy, digital economy, kearifan lokal, dan kemandirian kesehatan. Ini skema yang ada di edisi 13 revisi. Yang untuk kompetitif nasional ada skema penelitian dasar, ini tidak ada di vokasi. Skema penelitian terapan ada di vokasi, ada di akademis. Yang nasional ada lagi skema penelitian dosen pemula hanya untuk klaster binaan, beda dengan vokasi. Vokasi boleh madya. Skema penelitian kerjasama antar perguruan tinggi (PKPT) itu
hanya ada di akademis, tidak ada di vokasi. Skema penelitian pasca sarjana, ada tesis magister, ada disertasi doktor, dan ada PMDSU. Sedangkan skema desentralisasi ada dua, Bapak Ibu. Skema penelitian dasar unggulan perguruan tinggi dan skema penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Sedangkan penelitian pengembangan sama seperti di vokasi ada di kategori penugasan. Skema penelitian pengembangan kompetitif nasional. Ada skema riset kemitraan dan skema kajian kebijakan strategis. Jadi ada yang kompetitif nasional yang mengacu ke RIRN sekali lagi, dan ada yang desentralisasi mengacu ke Renstra penelitian perguruan tinggi. Kalau kita lihat TKT, jadi riset dasar, penelitian dasar, penelitian dosen pemula, penelitian PKPT, penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, penelitian riset kemitraan itu adalah masuk kategori penelitian dasar dengan dicirikan TKT 1 sampai 3, di mana penelitian dasar luar wajibnya berupa publikasi ataupun buku. Sedangkan penelitian terapan, ada penelitian terapan kompetitif nasional, ada penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, dan ada riset kemitraan. Ditandai dengan TKT 4 sampai 6. Sedangkan skema pengembangan yaitu penelitian pengembangan kompetitif nasional berupa skema penugasan, di mana luaran wajibnya adalah KI yang layak industri atau prototipe industri, dan feasibility study juga sudah harus ada bisnis plan-nya. Bapak Ibu, kita lihat aturan main di PT Akademik, yaitu ketua pengusul sama seperti edisi sebelumnya, Bapak Ibu, tidak berubah ya. Ketua pengusul dosen yang memiliki NIDN atau NIDK, pengusul memiliki akun Silit Amas. Setiap dosen dapat mengusulkan 2 usulan sebagai kuota dasar, 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota. Akan boleh mendapatkan double kuota 2 kali dari kuota dasar apabila seorang dosen memiliki H-index lebih besar dari 3 untuk sosum dan lebih besar dari 5 untuk saintek. Di mana 3 dari artikelnya harus sebagai main authors atau corresponding authors, dan untuk saintek 5 dari artikelnya harus berupa sebagai main authors atau corresponding authors. Tidak memiliki H-index bisa diganti dengan 1 paten granted. Tidak punya paten yang granted bisa diganti dengan 5 paten terdaftar. Untuk teman-teman sosial memiliki karya monumental atau seni pertunjukan akan juga boleh mendapatkan double kuota. Atau memiliki naskah akademik atau naskah urgensi yang sudah dibahas pemangku kepentingan juga akan mendapatkan double kuota. Double kuota itu Bapak Ibu bisa 2 jadi ketua dan 2 jadi anggota. Khusus untuk skema penelitian pasca sarjana, tesis magister, khususnya di vokasi ya, pengusul dapat mengajukan paling banyak 5 usulan di luar kuota dasar tadi. Artinya, selain Bapak Ibu sebagai ketua, sebagai anggota di kuota dasar, boleh lagi kalau Ibu Bapak memiliki anak bimbingan S2 dan atau S3, boleh mengusulkan 5 proposal lagi di luar kuota tadi. Pelaksana penelitian yang lalai akan ditindak melalui akan diberikan sanksi berdasarkan hasil penilaian. Sanksi yang pertama adalah dia tidak bisa akses ke Silit Amas kalau punya utang di Silit Amas. Dosen dapat diundang untuk diberi penugasan penelitian melalui skema penugasan. Tadi ada banyak skema penugasan ya. Wajib mengisi catatan harian dan logbook, dan wajib mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan panduan di Dikti tentang MBKM. Pendanaan mengikuti SBK yang berlaku, yaitu PMK nomor 123 tahun 2021, dan RAB mengacu ke SBM yang berlaku, yaitu PMK nomor 60 tahun 2021. Tentunya kita wajib atau diwajibkan mencantumkan ucapan terima kasih kepada pemberi dana dalam setiap aktivitas penelitian. Kita lihat skemanya Bapak Ibu.
Skema penelitian dasar. Skema penelitian dasar kompetitif nasional ataupun desentralisasi syarat dan aturan main sama. Yang membedakannya adalah yang kompetitif nasional boleh diikuti semua perguruan tinggi, sedangkan yang desentralisasi hanya untuk klaster mandiri, utama, dan media. Yang kompetitif nasional penelitiannya mengacu ke RIRN, sedangkan yang desentralisasi dia mengacu ke Renstra Penelitian Perguruan Tinggi. Persyaratannya sama seperti edisi 13 sebelumnya, ketua pengusul berpendidikan S3 asing ahli atau 2 S2 lektor. Memiliki minimal 2 artikel di database terindeks bermutasi, beda dengan vokasi, kalau vokasi 1, dan atau jurnal nasional teraktasi singkat 2, atau tidak punya jurnal boleh diganti dengan 3 buku penelitian ber-ISBN. Anggota peneliti 1 sampai 2 orang. Luaran wajibnya berbeda dengan edisi 11 sebelumnya, Bapak Ibu. Edisi 13 sebelumnya ada 4 kategori, di edisi 13 revisi hanya ada 2 kategori luaran wajib. 1 artikel di jurnal internasional terindeks pada database bermutasi atau 1 buku hasil penelitian. Di edisi 13 sebelumnya boleh 3 conference dan book chapter. Di edisi 13 revisi sudah tidak ada, Bapak. Penelitian terapan, demikian juga ada yang desentralisasi, ada yang kompetitif nasional. Kalau yang desentralisasi, dia untuk klaster mandiri, utama, dan media, sedangkan yang untuk kompetitif nasional, dia boleh semua perguruan tinggi, tidak dilihat klasternya. Persyaratannya, ketua pengusul S3 asisten ahli atau S2 lektor memiliki 2 artikel yang terindeks di database bermutasi atau jurnal nasional terakreditasi Sinta 1-2 atau memiliki KI status terdaftar untuk paten atau KI lainnya bersertifikat atau 3 buku hasil penelitian ber-ISBN. Dan di penelitian terapan harus ada mitra calon pengguna, di mana salah satu anggotanya berasal dari mitra. Anggota peneliti 1 sampai 2 orang. Luaran wajib berupa produk IPTEX, SOSBUD, yang dapat berupa metode, blueprint, rupa-rupa, sistem, kebijakan, teknologi pengguna, dan lain-lain, yang dilindungi KI di tahun pertama, dan di tahun kedua dokumen hasil uji coba produk atau hasil uji coba prototipe daripada produk tersebut tergantung level daripada TKT-nya 4, 5, atau 6. Penelitian pasca sarjana ada disertasi doktor, Bapak Ibu. Syaratnya tentunya seseorang doktor yang memiliki anak bimbingan S3 dan memiliki minimum 2 artikel pada jurnal internasional bermutasi sebagai main author atau corresponding authors, dan anggotanya adalah co-promotor dan 1 orang mahasiswa S3-nya. Luaran wajib berupa artikel di jurnal internasional bermutasi di mana yang menjadi penulis pertama adalah mahasiswa S3-nya, sedangkan mahasiswa pembimbingnya berada di koresponden, penulis koresponden. Ada yang tesis magister, pengusulnya adalah bergelar doktor, memiliki 1 mahasiswa S3, S2. Tidak diminta persyaratan jurnal, Bapak Ibu. Luaran wajibnya jurnal nasional terakreditasi, atau 1 artikel jurnal internasional, atau 1 proceeding internasional terindeks di database bermutasi. Penelitian dosen pemula, ya persyaratannya adalah maksimum berpendidikan S2, asisten ahli, atau belum mempunyai jabatan fungsional. Anggota peneliti 1 sampai 2 orang, dan pengusulannya boleh mendapatkan skema ini 2 kali sebagai ketua. Luaran wajibnya 1 artikel jurnal nasional terakreditasi, boleh 1 sampai 6, atau 1 artikel internasional tidak disebutkan indeks, atau artikel pada proceeding internasional juga tidak disebutkan indeks. Baik, Pak Ibu, Pak Fahmi Supomo, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi bahan diskusi kita, dengan harapan tentunya Bapak Ibu, karena waktu masih ada sekitar 16 hari lagi ya, harapannya ada diskusi yang cukup intens untuk dapat menghasilkan proposal yang bermutu. Harapannya tentu bisa
mendapatkan pendanaan di tahun ini. Monggo, terima kasih. Baik, ya. Terima kasih banyak Prof. Saryono atas penyajiannya. Mungkin sebelum kita tanya jawab, sedikit saya review. Bahwasanya penelitian itu wajib ya Prof. Artinya kalau kita sudah mau jadi dosen, mau tidak mau, ya tidak boleh menghindari penelitian karena ini wajib ya. Jadi sudah menjadi dharma yang harus kita penuhi. Kemudian hal yang mendasar juga bagi kita yang mau mengajukan tentunya jangan lupa mengikuti panduan di skim mana kita akan ikut ya, sehingga dari awal itu kita benar-benar sudah melihat kira-kira kesesuaian diri kita di profil kita itu tepatnya masuk di hibah yang bagian mana. Kemudian hal yang menarik lagi tadi adalah focusing untuk edisi yang kali ini, bahasanya tadi difokuskan kepada riset terapan, karena tadi disampaikan beliau, kalau untuk riset dasar itu tadi capaian kita secara ASEAN pernah di publikasi nasional itu, internasional itu di ASEAN itu nomor 1, jadi saat ini kita diarahkan lebih kepada menghilir daripada penelitian-penelitian dasar ke penelitian terapan. Mungkin itu sebagai penyemangat buat kita. Selanjutnya kita adalah sesi tanya jawab. Ya, jadi dari sesi tanya jawab mohon dibantu untuk mengumpulkan dari pertanyaan-pertanyaan dari Mas Catur, barangkali bisa kita lihat satu persatu. Oke, dari atas dulu Prof ya, saya coba. Terus ya, ini coba yang pertama dari Lok Sumawe Prof. Ini dari paling ini ya, Sabang sampai Merauke. Jadi Sabang ini di paling barat di daerah Indonesia ya. Jadi dari Stikes Muhammadiyah Lok Sumawe, ini Ibu Inom Sri Rahayu menanyakan, apakah anggota peneliti yang pertama haruskah seorang dosen yang ber-INDN atau bisakah anggota pertamanya mahasiswa? Sebenarnya tadi kalau dilihat dari penyajian Prof itu sudah sangat jelas ya, tapi monggo Prof silahkan dijawab langsung, mungkin Prof. Ya, baik. Jadi dalam aturan yang baru, apakah itu vokasi dan akademis, yang diwajibkan pada proposal itu hanyalah ketuanya saja, berasal dari home base-nya. Misalnya home base-nya vokasi, perguruan tingginya Stikes Muhammadiyah. Wajib kalau melalui P2M Stikes Muhammadiyah harus berada di dosen Stikes Muhammadiyah. Sedangkan anggota itu bebas. Mau dari Stikes Muhammadiyah boleh, mau dari perguruan tinggi akademis boleh, mau dari LSM juga boleh, mau dari dinas kesehatan juga boleh, ataupun yang lain. Dengan syarat urgensi daripada anggota itu jelas. Karena nanti pada saat direview akan dilihat peran anggota itu di dalam penelitian. Peran anggota di dalam penelitian. Khusus untuk vokasi atau untuk skema terapan di akademis, satu anggota diharapkan berasal dari Dudi Mitra. Dudi Mitra. Tujuannya untuk apa? Agar Dudi atau mitra yang berada di dalam tim itu ikut memikirkan inovasi terhadap produk yang dikembangkan. Inovasi maknanya adalah invensi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Invensi yang sesuai dengan tren market. Sehingga diharapkan di dalam tim ada mitra. Karena kita yang berada di kampus mungkin tidak terlalu terbayangkan. Karena selama ini kita mengembangkan produk berpuluh-puluh tahun di dalam kampus dengan dana yang banyak, waktu yang panjang, begitu produknya jadi kita tawarkan keluar, masyarakat bilang, "Lah, kami bukan butuh ini." Jangan sampai terjadi lagi itu, sehingga makanya di awal ada diharapkan lihat sedikit feasibility study dan mengajak mitra dari awal untuk berkreasi terhadap invensi agar menjadi suatu inovasi yang dimiliki oleh market. Gitu. Baik, ya. Terima kasih banyak. Semoga ini mencerahkan dari Ibu Sri Rahayu. Sepertinya ada yang raise hand dari Pak Heru Sasongko. Bersabar sebentar ya Pak Heru, kita selesaikan dulu yang nomor 2.
dari Stikes Banyuwangi dari Pak Muhammad Rafiq. Prof ini bertanya, beliau mau mengajukan skema penelitian terapan vokasi, diminta sebuah produk yang akan dilaporkan dalam laporan feasibility study. Pertanyaannya, apakah jalur reaksi baru dengan tambahan katalis untuk sintetis senyawa aktif obat termasuk produk penelitian? Kebetulan beliau sudah punya calon mitra yaitu Kimia Farma Sungwon yang juga memproduksi senyawa aktif. Dan pertanyaan keduanya, bagaimana format laporan feasibility study jika berupa jalur reaksi baru? Nah, ini sepertinya sangat linear sekali dengan Prof. Saryono karena dalam bidang kimia. Moga Prof, silahkan. Sudah spesifik ya, bagus, baik. Oke. Produk yang pertama, apakah dilaporkan dalam laporan feasibility? Pertanyaannya, apakah jalur reaksi baru dengan penambahan katalis untuk sintesis senyawa aktif obat termasuk produk penelitian? Jalur reaksi baru, jalur reaksi baru yang dengan tambahan katalis, jadi ada jalur baru dengan tambahan katalis untuk sintesis senyawa obat. Jadi senyawa obatnya sama, jalurnya berbeda, gitu ya. Termasuk produk penelitian. Produk penelitian adalah senyawa aktif obatnya, produknya. Mungkin bisa dikatakan saya memproduksinya lebih efisien. Saya memproduksinya lebih green economy, green chemistry misalnya. Produknya yang obat itu, senyawa aktif itu produknya. Tapi cara produksinya, metode produksinya, ya, yang berbeda dengan yang lain, itu bisa diklaim dalam bentuk KI-nya kan, KI-nya. Saya nggak tahu apakah dengan jalur baru ini, senyawa aktif obat yang dihasilkan itu persis identik dengan yang sebelumnya, atau ada struktur yang berbeda, atau gugus yang berbeda, sehingga dia lebih aktif, atau lebih hidrofilik dan lain sebagainya. Itu tidak dijelaskan. Jadi paling tidak di sini adalah produk yang dimaksud adalah obat. Cuman cara produksinya lebih efisien, lebih murah, lebih ramah lingkungan, begitu. Nah, kalau mengembangkan sebuah produk tentunya kita melihat kompetitor. Misalnya dengan cara saya bisa menekan harga produksinya. Ya, sesuatu produk yang baru. Karena dengan cara saya dihasilkan senyawa yang sama tetapi dengan cost yang jauh lebih rendah. Gitu. Itu R&D-nya di situ. Gitu ya. Mungkin mudah-mudahan bisa terjawab. Calon mitra kami yaitu Kimia Farma yang juga memproduksi, oke, tidak ada masalah. Yang penting coba dikomunikasi dengan Kimia Farmanya. Dia bersedia untuk mengembangkan produk ini dan dia bersedia mengutus satu orang timnya masuk ke dalam anggota penelitian ini, sehingga sama-sama membuat suatu kreasi efektivitas produksi senyawa bioaktif ini lebih murah, harganya lebih murah, dengan efektif lebih baik. Bagaimana format laporan feasibility study jika berupa jalur reaksi? Nanti ada tuntunnya di Simlitamas, tinggal diikuti saja sesuai dengan level TKT-nya. Langkah pertama tentunya diukur dulu TKT. Di TKT itu ada lembar TKT, TKT 4 lembarnya, 5 ada lembarnya, 6 ada lembarnya. Setiap lembar ada pertanyaan-pertanyaannya. Dan pertanyaan mana yang sudah di atas 80%, oke. Yang masih di bawah 80% itu harus dipenuhi lagi dengan melakukan penelitian selanjutnya. Jadi, ukur TKT sekarang posisinya di mana? 4, berarti kita bergerak ke 5. Untuk dari 4 ke 5, apa yang harus dipenuhi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar TKT itu, sehingga prototipe kita bergerak ke arah TKT yang lebih tinggi. 4, 5, 6 disebut dengan prototipe R&D. Levelnya 4, 5, 6. Apa itu 4, apa itu 5, apa itu 6? Lihat di lembar TKT tentang senyawa obat. Ya, sehingga kita mengikuti pergerakan itu. Lembar TKT berupa pertanyaan-pertanyaan. Kalau pertanyaannya sudah kita jawab, berarti sudah oke. Pertanyaan belum kita jawab, jawab dengan hasil penelitian. Sehingga dia bergerak terus.
Kira-kira begitu. Ya, Pak. baik. Berarti Taufik. Ini Banyuwangi, Aceh langsung Banyuwangi ya. Ya, Prof, berarti untuk laporan feasibility study, tadi kan kalau kita simak dari pemaparan Prof kan memang ini hal baru ya Prof, merah tadi ya. Jadi yang sebelumnya tidak pernah ada gitu. Ya. Jadi Ya. tadi disampaikan oleh Prof, berarti ngikuti di dalam panduan ya Prof, nanti ada diuraikan di situ ya. Ya, jadi paling tidak misalnya potensi pasarnya, kompetitor yang sudah ada di pasar itu siapa. Belum sedetil bisnis plan yang ada di 789. Kalau 789 memang itu sudah komplit karena di situ sudah prototipe industri. Kita sudah harus ke produksi massal. Kalau ini masih di prototipe R&D. Tapi paling tidak pada saat kita mengembangkan produk, kita sudah melihat potensi pasar, kita sudah melihat ada kompetitor siapa di luar, kita sudah mulai bayangkan segmentasi dan segala macam. Kira-kira begitu. Berarti mirip seperti pendekatan SWOT barangkali Prof ya? Ya, atau semacam bisnis kanvas. Ya, bisnis kanvas. Oke, baik. Jadi ini sudah mengkerucut Pak Muhammad Taufik. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi inspirasi dan memaksimalkan proposal Pak Muhammad Taufik. Baik, kita pindah dari Banyuwangi sementara ke Pak Heru Sasongko yang raise hand, karena ini beliau ini aktif sekali Prof. Tadi dari pagi nanya, disampaikan Prof. Okit salah kamar, jadi ini sepertinya kamarnya sudah tepat Mas. Pertanyaannya tadi simpan, monggo silahkan diuraikan kepada Prof. Sasongko, beliau dari UNS tadi karena pertanyaannya juga masih dipending. Monggo silahkan. Jadi terima kasih Pak Fahmi atas waktunya. Salam kenal Prof. Saryono. Saya Heru Sasongko dari UNS Prof. Tadi salah kamar bertanya ke Prof. Okit tadi. Begini Prof, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Prof. Saryono. Yang pertama adalah terkaitan dengan tema penelitian yang diajukan melalui Dirjen Diksi, Prof. Sebetulnya secara konten itu untuk proposal yang diajukan melalui Dirjen Diksi, itu bedanya apa dengan yang di dikti begitu, Prof? Karena kan non sewu, mahasiswa kami yang di vokasi itu kan mahasiswa diploma begitu, Prof. Ya. Jadi ketika melakukan penelitian, kalau mau mengerjakan penelitian yang sifatnya advance begitu, itu susah sekali untuk mengikuti seperti itu. Nah, karena ya tadi bidang keilmuannya kalau mahasiswa diploma itu sangat terbatas begitu. Ya. Jadi secara konten bedanya di mana gitu agar supaya penelitian vokasi itu tidak ke akademikan sepertilah bahasanya kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama, Prof. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kebetulan saya dari UNS itu masuk klaster mandiri. Nah, saya baca di petunjuk buku panduan itu yang skema yang terapan P2 PTU PET kalau tidak salah itu 2 atau 3 anggotanya harus berasal dari kampus klaster madya atau binaan seperti itu, Prof. Kemudian yang satu wajib dari mitra industri kurang lebih seperti itu kalau saya tidak salah membaca. Berarti kalau dalam skema proposal itu ada 3 anggota, sudah dipastikan kita tidak bisa menggandeng satu tim yang dari kampus sendiri begitu, Prof ya. Itu kalau saya tidak salah membaca loh, Prof. Gitu, Prof. Kemudian yang terakhir, Prof. Nun sewu, yang terakhir berkaitan dengan apa namanya? TRL, Prof. Ya. Berkaitan dengan TRL, kalau penelitian terapan itu ada di skema TRL 4 dan sekian seperti itu. Nah, saumpama mitra itu belum selesai sampai TRL ke-6, tapi ingin ngotot memproduksi atau memperbanyak dari prototipe tadi itu bagaimana, Prof? Apakah itu diizinkan seperti itu, Prof? Ya. Begitu, Prof. Matur nuwun. Oke, baik, Mas Heru. Kalau dengan Bu Okit ya tinggal pergi ke ruangan beliau, kalau saya kampus. Apa bedanya tema penelitian diksi dengan diksi? Kalau mengacunya ya tetap RIRN yang nasional, Renstra Penelitian Perguruan Tinggi yang desentralisasi.
itu adalah arah atau pedoman utama ya. Sebetulnya Renstra itu juga mengacunya ke RIRN. Kebijakan atasnya adalah Rencana Induk Riset Nasional kan ya Pak ya. Itu. Nah, yang membedakannya dikti dengan vokasi, dikti masih dibolehkan bermain di dasar. TKT 1, 2, 3. Yang vokasi mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus sudah mulai di 4, 5, 6. Tidak ada kesempatan untuk riset dasar lagi. Karena sesuai dengan rohnya. Ini juga kita, Bu Okit bisa cerita, Bapak bisa diskusi dengan Bu Okit, kita berbulan-bulan itu berdiskusi tentang hal ini. Sampai akhirnya keputusan akhirnya demikian. Mahasiswanya D3 diploma memang tidak bisa melakukan riset. Riset ini riset untuk dosen Pak, bukan untuk mahasiswa. Tapi memang saya juga bisa memahami itu. Kalau kita jangankan di diploma, saya aja kalau mahasiswanya nggak ada mahasiswa pasca S2, S3 juga kalau anak S1 mau dipush berat, apalagi D3. Artinya apa? Kalau mahasiswa kita seperti itu, artinya kita harus turun gunung ke lab untuk mengerjakan riset itu. Ya. Tentu ada bahagian-bahagian yang bisa dikerjakan oleh anak-anak kita tadi. Dan biasanya juga di kami, saya nggak, di tempat saya nggak ada D3. Anak S1 itu juga ada yang kenceng loh Pak. Yang kenceng itu dikasih yang beban level S2 pun selesai sama dia. Itu kan tapi satu-satu ya, nggak banyak. Jadi di sini tetap mahasiswa bisa dilibatkan sebagai tenaga peneliti kita tentunya, dan itu juga harus sudah dituliskan dengan jelas rekognisinya, SKS-nya di dalam tugas akhir. Oke. Nah, tentunya di vokasi juga ada teaching factory kan Pak ya. Riset teaching factory kan juga ada. Jadi ada kombinasi. Seperti 3 orang, satunya harus dari mitra industri atau DUDI. Yang lainnya boleh dari internal Pak. Tidak ada yang dikatakan harus dari perguruan tinggi alis, enggak begitu. Jadi ketuanya dari UNS, satu anggotanya dari industri, DUDI. Yang 2 lagi Bapak bebas menentukan sesuai dengan kompetensi yang Bapak perlukan untuk riset itu. Gitu ketentuannya. Ngaten Pak Di buku panduan itu ada bunyinya itu, Prof. Ya? Yang penelitian unggulan terapan. Unggulan terapan perguruan tinggi itu berbunyi anggota harus dari klaster madya atau binaan begitu, Prof. Menurut saya kalau saya salah membaca. Enggak. Saya atau mungkin boleh nanti saya difotokan atau lihatkan ke Bu Okit. Berarti ada yang salah di situ. Jadi ketentuannya adalah untuk riset terapan, ketua dari UNS, satu anggota dari mitra industri, calon pengguna kalau terapan, atau mitra investor untuk pengembangan, sedangkan 2 anggota lainnya silakan ditentukan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian tersebut. Yang betulnya begitu Pak. Jadi kalau ada mungkin koreksi di panduan, saya biar nggak sulit, lihatkan aja ke mungkin lah. Kita sama-sama tim peneliti. Matur nuwun Mas. Terima kasih Prof. Pak Heru nggak usah galau ya Pak Heru. Artinya Pak Heru tadi sepertinya pasti galau, nggak bisa ngajak koleganya Prof yang dari bisa. Ya. Padahal mungkin temennya ini sudah diajak bergabung untuk membuat proposal Pak Heru ya. Sudah ngomong duluan soalnya. Gitu ya. Oke, jadi tadi udah clear ya Heru, artinya tidak ada ketentuan, artinya ketentuannya tidak seperti itu, tapi justru yang mendukung dari urgensi isi ya Prof ya. Kalau memang ternyata kepakarannya itu ada di teman kita, ya walaupun sama-sama di satu prodi, kalau untuk terapan nggak masalah, yang penting ada dari industri atau dari pihak luar yang itu tadi Prof ya, dari yang akan menggunakan produk kita gitu Prof ya, gitu. Oke, baik. Oke, yang tadi yang TRL terakhir. TRL terapan itu ada 4, 5, 6. Bagaimana mitra belum selesai 6 sudah mau produksi, alhamdulillah. Ya memang ada aja di farmasi, teman-teman saya juga ada yang seperti itu ya, katanya ngurus BP POM susah kan,
ini kan juga herbal, pasarkan aja dulu, nanti belakangan juga ada yang begitu. Itu kan namanya bisnis strategi ya. Tentunya kita tetap harus mengikuti aturan main yang ada, misalnya untuk bagaimana produksi obat, kualitas dan segala macam ya. Karena ini kalau katakanlah biasanya industri itu dia kan tren market ya. Ini marketnya bagus, ini sudah bisa jadi duit ini. Kalau udah bisa jadi duit ngapain dilama-lamain Pak? Ya. Jalan dulu nanti baru ini diurus gitu ya. Walaupun kedengar sama orang BPOM marah ini ya. Tapi kita di teman-teman farmasi saya juga ada dengar yang seperti itu. Iya. Baik. Pak Heru, sejelas nggih Pak Heru ya. Jadi matur nuwun Pak Fahmi, Prof. Saryono. Baik, sebelum kita pindah ke pertanyaan dari yang dikolek dari ruang Zoom, mungkin kita kasih kesempatan lagi ya yang langsung raise hand, satu orang lagi barangkali ada dari Bapak Ibu. Monggo silahkan langsung. Ada satu ini, kita lihat dari mana ini? Husnun. Monggo silahkan dibuka mic-nya Pak. Silahkan. Husun. Halo. Ya. Mohon maaf nggak saya buka ya mic anunya, kameranya. Oh, Bu Husun, monggo Bu Husun. Monggo silakan. Terima kasih kesempatannya Pak Pomo. Jadi saya tuh ingin menanyakan yang kaitannya terapan. Jadi begini ya. Farmasi itu praktek kefarmasian di undang-undang ataupun di PP itu terbagi kalau dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok pengadaan, kelompok produksi atau industri, kelompok distribusi, kelompok pelayanan. Diploma 3 farmasi itu sebagian besar saya kira institusinya punya visi di bidang pelayanan. Ya. Saya pernah mendapatkan saran untuk jurnal aja itu kalau bisa sesuai dengan visi. Katanya kalau akreditasi biar nilainya lebih bagus gitu. Memang waktu itu kami terapkan seperti itu. Artinya penelitiannya kita memang di bidang pelayanan. Pada saat mau terapan tentunya ini agak sulit ya kalau di pelayanan gitu. Karena untuk terapan kalau pelayanan saya mungkin kepingin mendapatkan contoh gitu ya. Karena kan biasanya ini biasanya peningkatan mutu, jadi sudah ada hanya ditingkatkan. Tidak dari awal sampai menjadi betul-betul suatu produk yang bermanfaat gitu, bisa diterapkan di lapangan. Mungkin ada contoh, Prof, yang terkait dengan pelayanan. Oke. Yang dimaksudkan penelitian yang terkait dengan pelayanan kefarmasian ya Bu ya? Betul ya? Iya, ya Prof. Artinya kan untuk di diploma 3 itu output yang diluluskan itu Prof banyak dari terserapnya itu nanti di pelayanan farmasian. Jadi dari Bu Husun mungkin maksudnya itu minta contoh dari satu penelitian terapan yang mungkin bisa mengakomodir dari pelayanan farmasian tadi. Oke. Jadi prodinya pelayanan kefarmasian menghasilkan anak didik yang kompetensinya sebagai staf pelayanan kefarmasian di rumah sakit atau dimanapun kan begitu. Ya. Apa sih penelitian yang terkait dengan pelayanan kefarmasian? Pertanyaannya itu kira-kira ya. Oke, kalau kita lihat penelitian, kita kembali ke definisi awal dari penelitian itu adalah suatu aktivitas untuk memberikan jawaban terhadap sebuah pertanyaan yang ada di benak peneliti. Satu. Penelitian adalah suatu aktivitas untuk mencarikan jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang dilihat oleh seorang pakar kefarmasian. Pertanyaannya, ada nggak permasalahan pelayanan kefarmasian? Banyak sekali, gitu. Karena apa? Penelitian harus berangkat dari rumusan masalah. Belum kita lihat lagi level. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit tipe B. Ada A ya? A, B, C, D. Itu berbeda-beda. Ada pelayanan kefarmasian itu kita dikasih aja obat, dia nggak ngomong. Ada yang ngomongnya kayak ngomong orang habis sakit gigi. Sementara yang menerima obat juga nggak ngerti apa yang dia bilang.
Macam-macam yang kita temukan di lapangan. Ini kan masalah. Nah, masalah ini harus dikaji kenapa itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena penelitian adalah mencari akar dari masalah itu. Oke. Nah, rujukannya di mana? Rujukannya kan ada undang-undang itu, ada Permenkes ya, yang mengatur itu kan, pelayanan kefarmasian itu kan. Yang mengatur standar pelayanan itu kan ada Pak ya? Ya, ada Prof. Implementasinya sesuai atau tidak? Tidak sesuai. Banyak yang tidak sesuai dengan pada. Kenapa tidak sesuai? Ya. Oke, itu diteliti kenapa tidak sesuai. Apakah lulusannya tidak kompeten, orang yang ditaruh di sana tidak kompeten, apakah pimpinannya tidak melakukan manajemen yang baik? Cari permasalahan. Ya, setelah itu buatkan solusinya, modelnya, sehingga ini akan berbeda. Mungkin ada peraturan yang level nasional, tidak serta-merta peraturan yang nasional itu bisa diterapkan di Loks Mame tadi. Tidak serta-merta bisa diterapkan di Banyuwangi tadi. Sehingga ada model untuk daerah-daerah tertentu, karakteristik tertentu, level rumah sakit tertentu. Itulah penelitiannya, menghasilkan sebuah model pelayanan kefarmasian untuk rumah sakit tipe X. Dengan kondisi SDM yang demikian, dengan kondisi fasilitas yang demikian, sebagusnya modelnya begini. Begitu. Nah, model ini nanti tentunya diarahkan menjadi suatu model terapan, syukur-syukur bisa menjadi naskah akademik yang bisa dikembangkan kepada dinas kesehatan setempat. Itu penelitian terapan. Sekarang sekali lagi bagaimana kita meneliti itu mendiagnosis dulu masalahnya. Sama dengan dokter saja, makin detail masalahnya, makin jelas masalahnya, makin jelas pula solusi yang akan kita berikan. Makin jelas identifikasi penyakitnya, makin tepat pula obat yang akan kita berikan. Baik. Secara umum begitu Pak ya. Ya, baik. Sudah sangat menjawab ya Bu Kusun. Artinya kita tidak selalu fokus di terapan itu adalah menghasilkan produk gitu ya Prof. Tapi produk maksud itu wujud. Kalau di farmasi kan sediaan ya. Bisa benda, bisa tak benda. Tetapi bisa juga berupa satu naskah akademik begitu ya. Jadi model ya. Ya, kayak S3 ya, kayak ngambil S3 ya. Ya, betul. Jadi Bu Husun ini Bu, semangat Bu Husun. Jadi silahkan disusun proposalnya. Baik, kita berpindah dulu ke ruang chat. Pertanyaan di ruang chat barangkali Mas Catur boleh ditampilkan lagi, Mas Catur. Tadi masih 2 pertanyaan. Berikutnya nomor yang slide kedua sepertinya Mas. Tadi baru di slide pertama. Tadi baru nomor 2 nih. Ya, baru nomor 2. Jadi sekarang masuk pertanyaan nomor 3 ini sudah nomor 5 Mas. Yang ditampilkan di ini di player ini di Zoom-nya ini adalah nomor 5. Mungkin ke yang nomor 2 dulu Mas. Slide nomor 2 nih. Ya, slide nomor 2 ya ini. Oke, ya ini nomor 3. Baik, kita baca pindah aja. Ya, kita pindah ke Kudus, Prof. Ya. Ya, ini banyak ini. Banyak ini pertanyaan, Prof. Cendekia utama Kudus. Oke, Kudus. Untuk penelitian apakah anggota bisa lintas prodi? Misal ketua S1 farmasi, kemudian anggota ya boleh saja, yang paling penting urgensinya, jangan asal pasang. Kalau asal pasang nanti proposalnya nilainya rendah. Yang penting komponen anggota yang ada di dalam itu memang mendukung pelaksanaan penelitian, terutama metode. Ya, itu kata kuncinya. Anggota boleh dari mana-mana. Gitu. Oke, berarti boleh ya, Prof, walaupun sama-sama farmasi ya, Prof ya. Boleh kalau memang diperlukan. Farmasi kan juga beda-beda tadi kan. Berarti di urgensinya gitu, Prof ya. Urgensinya yang paling penting. UI Jogja, izin bertanya Pak, kalau sampai waktu yang ditentukan belum juga dipublikasi, apakah harus mengembalikan dana? Berapa dana yang dikembalikan? Oke, sudah adakah sampai saat ini kasus seperti tersebut? Kalau saat dimasukkan simulasi ada publikasi utama dan pilihan tambahan kalau tidak salah. Kalau sudah menyelesaikan publikasi tapi yang tambahan tidak perlu dipublikasi, bagaimana Pak? Dan apakah saat mendaftar hibah lagi untuk S3 tapi publikasi untuk hibah saat S2 belum diselesaikan, apakah bisa? Waduh. Yang pertama ini,
Janji di dalam, ini kayaknya kalau publikasi tidak ada lagi di vokasi ya, di akademis kayaknya. Kalau ada akademis misalnya penelitian dasar, janjinya kan publikasi di jurnal internasional. Itu biasanya ditunggu sampai 6 bulan tahun berikutnya. Dan yang paling dilihat itu adalah kronologisnya. Di akhir tahun akan ada monef hasil, dilihat kronologisnya, misalnya penelitiannya sudah dilaksanakan dengan baik, data sudah ada, sudah ditulis dengan baik, berikutnya sudah disubmit, selalu dikomunikasikan ke Sinbitamas progres itu. Kalau tidak tercapai, langkah pertama adalah akun Bapak akan diinaktifkan di Sinbitamas. Bapak tidak bisa akses Sinbitamas. Itu dengan Sinbitamas. Sedangkan pertanggungjawaban keuangan itu adalah di auditor keuangan, ada inspektorat, ada apa lagi, BPK, ya nanti urusannya dengan itu, bukan dengan Dikti lagi, karena itu keuangan negara. Tapi sampai saat ini seolah-olah peneliti Indonesia itu apa ya, sangat disiplin ya, persentasenya sangat kecil lah yang tidak tercapai. Kalau tidak tercapai itu mungkin karena memang keadaan kahar ya, sesuatu musibah misalnya ya, yang memang tidak bisa ditanggulangi. Saya pernah ketemu seseorang dari perikanan meneliti ikan langka. Itu induk ikannya nggak dapat. Induk ikannya sempat dapat sampai dilapor mati. Nah itu kan memang musibah ya, itu situasinya lain. Tapi dengan Nawetu tidak mau melaksanakan itu, sepertinya belum pernah ketemu dosen Indonesia. Ya, cukup bagus dosen Indonesia. Terus apakah sampai saat ini belum pernah ada tambahan, luaran tambahan namanya juga tambahan, tidak wajib ya. Kalau dapat dia mendapat reward tambahan, kalau tidak dapat rewardnya nggak dikasih, tetapi memang ada sedikit apa ya, cacat di situ lah ya, asal pasang tidak direalisasikan. Jadi secara track record itu sedikit ada tercatat di Sinbitamas, tapi tidak sampai mematikan begitu. Apakah saat mendaftar lagi untuk S3 tapi publikasi untuk S2? Nah, S3 ini kan yang bertanggung jawab promotornya, S2 pembimbingnya, nggak ada hubungannya dengan Bapak, kecuali Bapak jadi pembimbing, jadi promotor, atau jadi pembimbing. Kalau belum terrealisasi, tentunya akun Bapak akan diblok. Kira-kira begitu, Pak. Oke, baik. Pak Nobjat, bisa cukup jelas nggih, Pak? Atau ada yang mau diklarifikasi, Pak Nobjat? Apakah ada di ruang Zoom beliau? Sepertinya beliau ini pengalaman seperti Prof yang diceritakan. Gitu. Kalau ada boleh langsung diklarifikasi kalau memang masih belum jelas. Ya, silakan, monggo. Ada. Ada. Tapi mana ya beliaunya ya? Ada, sekali lagi Pak Nobjas. Sudah jelas katanya. Sudah jelas. Baik, kita pindah Mas Catur ke... Oh, saya perempuan, Ibu. Oh, maaf. Ibu Nobjas, mohon maaf, Ibu. Ya. Mohon maaf. Baik, Mas Catur, kita pindah lagi ke pertanyaan berikutnya. Ya. 5. ITSK. ITSK Institut apa ini? Supraon. Saya sempat membuat proposal dengan judul uji toksisitas tanaman obat dengan uji hispatologi hepar. Saya berasal dari Prodi Vokasi, sempat dikonsultasikan dengan reviewer, dijawab bahwa proposal saya untuk akademik, bukan untuk vokasi. Apakah dari vokasi penelitian harus otomatis formula sediaan obat karena output produk? Mohon pencerahan. Ibu, untuk menentukan ini Ibu atau Bapak ya, nanti salah lagi kita nih. Ya, sepertinya Ibu untuk ini. penelitian ini alat ukurnya adalah TKT, Bu. Coba diukur TKT-nya ada di mana sekarang? Tingkat kesiap terapan teknologi atau TRL, teknologi readiness levelnya. Jadi dari judul kadang-kadang kita tidak bisa menentukan angka pasti karena angka dasar itu 1, 2, 3. Kalau dikatakan ini cocok untuk akademis, maksudnya apa? Apakah dasar 1, 2, 3? Apakah benar penelitian ini berada di 1, 2, 3? Ibu coba ukur secara mandiri TRL atau TKT. Oke? Nah, kalau memang ia masih berada di 1, 2, 3, Ibu coba lihat di mana posisinya sekarang di 3. Di 3 kurang apa sih? Tambah dikit dia naik ke 4, sudah jadi.
Jadi tidak bisa kita lihat dari, apalagi ini sudah uji toksisitas, ya. Jadi coba diukur TKT-nya, Bu Rahma ya. Nanti Ibu akan tahu posisi riset Ibu di mana, dan setelah tahu posisi risetnya di mana, Ibu harus bergerak kemana lagi agar bisa masuk ke TKT terapan, sehingga dia masuk ke skema yang ada di edisi pertama untuk vokasi. Jadi tidak bisa dikatakan optimasi formulasi, belum tentu juga. Jadi alat ukurnya TKT, sebenarnya. Ya. Universitas Setiabudi, Ika, mohon izin bertanya, jika dalam tahapan pengajuan atau pendanaan terjadi perubahan home base pengusul, bagaimana kelanjutannya? Bagaimana dengan laporan pengajuan dan seterusnya? Nah, ini adalah kebijakan administratif tentunya. Kalau tadinya di vokasi, komunikasikan dengan Pak Beni, dengan stafnya, itu ada yang ngurusin di situ. Kalau dia dari Dikti, tentunya hubungi ke DRPTM nantinya, bagaimana solusinya. Biasanya kalau sudah ada kontrak, kontraknya diselesaikan dulu, walaupun home-base-nya pindah. Kira-kira begitu. Baik, Bu Rahma maupun Bu dan Bu Ika ini ya, sudah sangat menjawab ya. Artinya kalau pengukuran itu dilihat dari TKT dan TRL-nya ya. Jadi ya sementara untuk yang Bu Ika tadi juga sudah sangat jelas. Mohon langsung Mas berikutnya. Halo Mas Catur. Masih ada pertanyaan lagi Mas Catur atau sudah habis? Oh, ada. Ya, silahkan. Ini dari Charles S1 Farmasi Stikers IKIVA. Mohon tips bagaimana cara menjalin dan meyakinkan pelaku industri agar mau bekerja sama dalam penelitian, karena penelitian ini jangka panjang, sedangkan pelaku industri mengutamakan dampak ekonomi pada mereka, atau industri pasti profit oriented. Mohon tips dan saran bagaimana menggerakkan dosen yang masih enggan untuk melakukan penelitian dan pengemas dengan alasan belum ada ide atau belum ada waktu. Ini sepertinya ada tipe curhatnya juga ini, Prof. Jadi ya, mungkin ini bisa-bisa ketua LPPM-nya ini, Prof. Ya, monggo. Iya. Silakan. Bagaimana cara menjalin, meyakinkan pelaku industri agar mau bekerja sama dalam penelitian? Tentunya membangun komunikasi. Kalau bekerja sama itu kan sama-sama bekerja, win-win. Industri tentunya juga perlu, bagaimana industri dia adalah ingin untung kan, orang bisnis kan. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan itu dengan mereka, dan berbagai macam jalur, ada jalur resmi, ada jalur tidak resmi. Kadang-kadang di Indonesia katanya jalur tidak resmi itu lebih efektif dari jalur resmi. Nah, karena penelitian ini jangka panjang, sedangkan pelaku industri ingin, ya. Jadi bagaimana penelitian kita itu diarahkan ke suatu produk yang marketable gitu. Makanya tadi kita perlu berkonsultasi dengan mereka. Sehingga, atau bahasa lainnya, produk yang akan kita kembangkan di lab itu nyatu atau nyantol ke R&D-nya industri. Artinya apa? Industri yang kita gandeng itu memang arah bisnisnya sesuai dengan produk yang kita kembangkan. Gitu. Jadi sehingga dia merasa terbantu, atau dalam bahasa lain, dana penelitian pemerintah ini membantu R&D-nya Dudi. Masa dibantu nggak mau? Cuma masalahnya sekarang mencari yang cocok dan mau itu, atau saling. Bagaimanapun di Indonesia mungkin hubungan industrial perguruan tinggi itu belum terlalu mesra. Memang perlu ada cara, perlu ada waktu, perlu ada komunikasi. Nah, sekarang kan penelitian kita, kementerian kita juga membangun sebuah cara untuk komunikasi melalui Kedereka ya. Ya, mungkin bisa coba di situ komunikasikan dengan Kedereka yang diinisiasi oleh Mas Menteri itu, sehingga terjalin komunikasi antara peneliti dengan Dudi. Sekali lagi, Dudi akan tertarik kalau teknologi yang kita kembangkan itu sesuai dengan R&D-nya dia. Pasti mau dia, karena dibiayai oleh pemerintah. Gitu. Walaupun dalam waktu yang lama. Oke, mohon tips dan saran bagaimana menggerakkan dosen yang masih enggan untuk melakukan penelitian dan PMA dengan alasan belum ada ide atau belum ada waktu. Macam-macam kalau dari ketua penelitian. Ya, misalnya dia akan naik pangkat akan terhambat.
Tanpa penelitian, hukum penelitian itu besar loh Mas untuk naik pangkat. Dia nggak akan naik pangkat kalau tidak meneliti. Atau cara internal sekarang yang banyak dilakukan adalah seperti di kampus saya itu kan, kalau seseorang melakukan ada banyak kampus yang melakukan sekarang publikasi internasional, dikasih reward. Pemerintah kasih reward misalnya yang kisah itu 50 juta. Ada banyak perguruan tinggi, sehingga ada dosen-dosen yang di akhir tahun kemarin itu yang terima 500 juta. Cuma-cuma itu di akhir tahun reward dari hasil penelitian, dari paten, sehingga itu menjadi meningkatkan gairah ataupun atmosfer periset di kampus. Jadi macam-macam caranya di level lembaga itu juga misalnya dengan sedikit ada penekanan gitu ya, proses naik pangkatnya, ada juga yang melakukan yang ekstrim itu jam ngajarnya dikurangi, macam-macam lah caranya itu. Oke, kira-kira begitu. Baik. Apakah syarat mitra dari anggota dari mitra pengguna? Ya syaratnya dia merupakan utusan dari industri itu. Tentunya kita bisa meminta kompetensi yang kita harapkan sesuai dengan penelitian kita, yang bisa membantu atau bisa menjadi konsultan di dalam program penelitian kita. Gitu. Iya. Jadi sangat jelas ya Prof. Artinya Bu Mis, ini dari Bu Mis Giati, dari Akvar Putra Indonesia Malang. Intinya kita coba keluar dari kampus untuk mencari mitra, gitu Prof ya. Mudah-mudahan nanti kalau duduk bareng, sama-sama permasalahan yang di mitra apa, kita dari kampus menyelesaikan secara akademiknya, begitu mungkin ya Prof ya. Jadi bisa kita coba sama-sama untuk keluar dari kampus untuk tidak selalu berkegiatan di kampus saja gitu. Masih ada Pak Catur? Masih satu Pak. Oh ya, silakan. Ini dari Surabaya Prof. Apakah penelitian dasar pemula harus ada luaran produk? Karena luaran wajibnya laporan feasibility study. Ini sebenarnya mirip seperti tadi. Beberapa hari saya sudah mencoba masuk mengisi di laman Siblitapmas, tapi pada pilihan kategori dan program penelitian kosong. Mohon arahan dan bantuannya, Prof. Begitu. Oke. Silakan. Apakah penelitian dasar pemula harus ada luaran Prof? Apa maksudnya nih? Dosen pemula kali ya? PDP Iya. kali ini. Mungkin boleh kita, Bu Selinya ada barangkali, Bu Seli? Ada Bu Kayaknya Seli? dosen pemula ini, Pak. Oh ya. Dosen pemula, luaran wajibnya adalah dalam bentuk artikel. Artikel, publikasi di jurnal nasional saja. Terus memang diminta feasibility study belum detail. Belum detail. Jadi feasibility study itu kelayakan daripada produk yang dikembangkan. Itu saja. Beberapa hari saya coba masuk mengisi di laman Siblitapmas, tetapi pada pemilihan kategori dan program penelitian kosong, mohon arahan. Nah, kalau kasusnya dengan sistem, biasanya di kampus ibu ada tim IT yang bisa dikomunikasikan dengan tim IT-nya Siblitapmas. Mungkin masalah di teknis. Kalau masalah teknis, ada tim IT di kampus ibu di P2M-nya, suruh komunikasikan dengan tim IT-nya Siblitapmas. Itu sebentar selesai. Ya, oke. Baik. Untuk yang berikutnya, Prof. Bagaimana strategi hilirisasi produk hasil riset inovasi dapat diterima pangsa pasar ya? Karena kalau sudah dikaji sesuai kebutuhan itu, makanya mitra tadi menjadi penting. Karena bukan kita yang berjualan kan susah ya, kita dosen. Makanya untuk tahun ini mitra itu ada di dalam tim. Diskusikan dengan mitra. Dapat bersaing di pasar. Ya itu yang harus dibicarakan di awal. Jadi potensi pasar, kompetitor, itu sudah dibicarakan di awal riset terapan ini dengan mitra. Sehingga inovasi yang dirancang itu memang sesuai dengan kebutuhan pasar. Contoh, saya mendapatkan senyawa bioaktif untuk bakteri, untuk jamur. Saya bingung apakah saya buat antibiotik kah? Atau saya buat tablet kah? Atau saya buat kapsul kah? Atau saya buat antiseptik? Ternyata industri bilang, jangan, kalau antibiotik saingannya si anu, udah gak kuat kita. Ya. Lebih baik buat antiseptik, lagi laku sekarang. Ya sudah, dengan mudah kita buat antiseptik. Itu kira-kira itu. Jadi peran mitra menjadi sentral di sini, Ibu, Bapak. Ya, baik ya. Ini tadi dari Bu Rini, sudah dijawab, yuk Bu Rini. Artinya kita mencoba seperti yang disampaikan Profesor Saryono tadi, bagaimana menghilirisasi ya dari hasil riset. Tentu sesuai dengan yang saat ini lagi dibutuhkan gitu Prof ya, artinya sama kebutuhan dari pengguna gitu.
Selanjutnya Mas Catur sepertinya masih ada di ruang di kolom chat. Di kolom chat masih ada Bapak. Ya, monggo ditampilkan saja Mas. Iya. Apakah terlihat? Nomor Ini masih yang sama, masih yang nomor 8 Mas. ya. Pindah ke 9. Sepertinya tadi ada ini saya atau dibacakan saja, Mas. Iya, saya Ya, bacakan Bapak dari Ibu Citra dari Polimak, mohon izin bertanya Prof, untuk luaran iuran wajib berupa artikel ilmiah, jika tadinya mau diterbitkan di jurnal 10, tapi setelah sekian lama proses review akhirnya ditolak, kemudian dimasukkan ke jurnal tadi X Pak ya, jurnal Y yang terakreditasi Sinta, apakah boleh? Oke, tadi awalnya diterbitkan di jurnal internasional, gimana maksudnya? Diterbitkan di jurnal X. Jurnal X, mungkin janjinya awalnya jurnalnya itu yang dijanjikan tidak Nama sama. jurnal nggak masalah, yang penting levelnya. Ini mungkin untuk akademis ya, atau untuk dosen pemula, atau untuk tesis magister. Bukan nama jurnalnya, yang penting level jurnalnya. Kalau diminta misalnya untuk disertasi doktor, jurnal internasional bereputasi, minimum Q4. Nama jurnalnya nggak ada masalah, yang penting syarat minimumnya sama. Gitu. Jadi boleh jurnalnya diganti, nggak ada masalah. Apa ya? Berarti levelingnya, Prof, ya yang perlu diperhatikan ya, Prof ya. Kalau mau mengganti, silahkan diganti karena kadang-kadang seperti pengalaman saya juga, Prof, kita udah janjikan ditulis misalnya di jurnal X gitu. Tahu-tahu begitu disubmit, ternyata nggak ini ya eligible gitu. Jadi kita mau berpindah, tetapi alhamdulillah bisa karena levelnya tadi masih sama ya, Prof ya. Jadi sesuai yang kita janjikan. Ya, baik, kalau dilihat dari kolom chat sepertinya sudah habis ya, Mas Catur ya. Iya, Bapak sudah tidak habis. ada pertanyaan Mungkin lagi. saya coba tawarkan kembali ke langsung melalui secara langsung kepada beliau. Barangkali dari Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung. Sepertinya sudah semua ini Prof, sudah sangat memahami. Tinggal kalau kita lihat dari pertanyaan tadi di kolom chat sudah dijawab semua dan kesempatan untuk secara langsung juga sudah tidak ada sepertinya. Berarti Bapak Ibu dan peserta sekalian, karena sudah tidak ada lagi yang kita mau diskusikan, berarti kita akhiri dari materi kita yang sangat luar biasa. Semoga kegiatan kita yang dari pagi hingga sore ini tentunya tetap kita ingin semangat ya, dan jangan lupa untuk menyiapkan proposal gitu ya. Mungkin untuk menguatkan kita sebelum kita tutup dan kami kembalikan kepada MC, mungkin ada closing statement dari Prof. Saryono barangkali, Prof. Oke, baik Mas Fahmi, Mas Catur ya. Terima kasih banyak tentunya bisa bergabung di event ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk teman-teman, mulai dari Aceh sampai ke timur sepertinya tadi pesertanya yang luar biasa. Ditunggu proposalnya sampai tanggal 24. Mudah-mudahan ikut signifikan ya meningkatkan kualitas proposal yang masuk untuk tahun ini, sehingga juga akan meningkatkan kualitas hasil penelitian yang akan kita terima di akhir tahun depan. Yang akumulasinya tentunya tadi diharapkan penelitian itu berdampak secara akademis dan untuk vokasi diharapkan berdampak secara ekonomi. Dan tentunya saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan karena kita berada di sisi yang berbeda. Tapi sejatinya kita sama-sama dosen Indonesia, sama-sama mempunyai tugas untuk melakukan tridharma dengan baik dan sama-sama ingin menjadikan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ini mendapatkan sentuhan-sentuhan penelitian yang inovatif sehingga berdampak pada masyarakat secara luas. Terima kasih sekali lagi. Ya. Terima kasih Prof. Saya juga mengucapkan terima kasih telah membersamai Ibu Bapak menjadi moderator. Bila ada yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan dan untuk selanjutnya kami kembalikan kepada
MC Mas Catur. Monggo Mas. Ya, terima kasih Pak Pomo dan Prof. Saryono. Sebelumnya mohon maaf Pak Pomo untuk 5 pertanyaan terbaik. Oh ya, sorry. Nggih. Prof, ini kita ada gift. Mohon untuk ditampilkan pertanyaan. Kita minta 5 orang penanya terbaik, Prof. Mohon dipilih dari sekian banyak pertanyaan. Nanti kami akan catat namanya dan akan kami sedikit ada gift dari sponsor kita yaitu obat inovasi gitu. Oke. Nomor berapa saja, Prof? Boleh disebut nomornya. Mungkin yang raise hand juga Pak tadi. Iya, yang raise hand juga tadi ada 1, 2 ya, 2 raise hand. Yang satu tadi yang agak pertanyaannya agak detail dan sangat itu ya, yang dari UNS ya, lupa saya tadi. Berarti Pak Herusa Songkong nggih sing raise hand ya. Yes, yang kedua tadi ada dari UI ya. UI, ya oke, nomor 2 UI. Berarti 3 lagi, Prof, yang dari kolom chat ini. Oh, ini yang dari UI ya. Oke. Nomor 4, oke. Yang nomor 3? Nomor 3, oke. Berarti 2 lagi, Prof. Mana lagi ya? Jika dalam tahap pengajaran. Nomor 6? Nomor 6. 1 lagi, Prof. Tadi itu yang di atas nomor 6, nomornya yang dikonsultasikan dengan reviewer. Nomor 5 berarti nggih. 5 ya. Pak Oke, baik. Ya. Kalau sebenarnya orangnya masih ada bisa di-zoom-kan ya, tapi coba kita panggil yang Pak Herusa Songko, mungkin masih ada kah bertahan di sini? Kayaknya sudah nggak ada ya, Mas Catur. Oh, masih ada. Kemudian dari UI tadi, ibu-ibu ternyata bukan bapak-bapak. Yang dari UI barangkali bisa di spotlight. Nope. Ya, kemudian nomor 3. Nomor 6 sepertinya Bu Mis ya. Bu Mis barangkali dari PIM Putra Indonesia Malang, dan nomor 5 tadi dari Sapraun, ITSK Sapraun. Ya, mohon maaf karena tidak open cam, jadi kami tidak bisa spotlight, Pak. Oke. Baik, selamat tentunya buat para penanya terbaik yang dipilih oleh Prof. Saryono, dan insya Allah nanti hadiahnya akan dikirimkan oleh sponsor kami, yaitu PT Obat Inovasi Indonesia. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Catur selaku MC pada kegiatan sore hari ini. Monggo silahkan. Ya, terima kasih Pak Pomo. Baik Bapak Ibu, sebelum acara ini berakhir, kami harap foto bersama, ya. Monggo atau mari kita open cam, ya, sebagai baik Bapak Ibu akan saya hitung untuk ada 7 sesi, ya, atau 7 room. Yang pertama 1, 2, 3. Sebentar. Mohon maaf, saya ulangi lagi, 1, 2, 3. Oke. Iya, room. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti acara webinar pada sore hari ini, dan kita ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa kepada Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Saryono yang telah luar biasa, materinya sangat bermanfaat sekali, dan Pak Pomo juga selaku moderator, dan yang
paling utama adalah Obat Inovasi Indonesia ya, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa manfaat dan dampak yang luar biasa kepada lembaga kita masing-masing, khususnya pendidikan vokasi di Indonesia. Baik Bapak Ibu, rangkaian acara demi acara sudah kita laksanakan. Sampailah kita di penghujung kegiatan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan usia, rezeki, dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Segenap panitia, kami mengucapkan permohonan maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami, dan terkait link dan sebagainya nanti akan disampaikan melalui panitia. Mungkin dari Pak Pomo ada tambahan, Pak? Cukup, artinya tadi sudah disampaikan untuk penerima hadiah penanya terbaik juga akan dikirim langsung ya, nanti akan udah dicatat, nomor-nomornya sudah ada, nanti insya Allah dari pihak panitia yang langsung menghubungi tindak lanjutnya. Dan seperti tadi kami terima kasih Prof. Saryono mewakili dari PT Obat Inovasi dan Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya yang diselenggarakan tentunya adalah PT Obat Inovasi Indonesia yang akan terus berkontribusi membangun bidang kefarmasian di Indonesia. Mungkin begitu Mas, terima kasih. Terima kasih Pak Pomo. Baik, demikian Bapak Ibu, terima kasih. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mas, Bowo izin, Mas Fahmi, pamit ya. Prof. Matur nuwun, Prof. Bapak Ibu semua, pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua, sukses selalu untuk kita. Yuk. Mas Satur ya, izin ya. Salam dulu. Ya. Buat belajar farmasi lebih asik dan seru. Yuk cobain 5 fitur super keren yang ada di Obat Apps. Fitur pertama, jenjang pendidikan dan persiapan ujian. Di Obat Apps, semua jenjang pendidikan farmasi mulai dari SMK, D3, S1 Farmasi, dan profesi apoteker punya kurikulum terstandar dan materi tersendiri. Bahkan, memfasilitasi kamu untuk persiapan ujian UKAI, UKTTK, hingga masuk apoteker, dijamin deh lulus. Fitur kedua, Journey Belajar Farmasi Lengkap. Belajar farmasi lebih menarik dan lengkap karena ribuan video materi yang tersedia dilengkapi dengan ribuan evaluasi kuis dan latihan soal hingga pembahasan soal. Juga tersedia ribuan soal ujian farmasi dari semua jenjang pendidikan yang telah dibedah oleh super mentor dengan lengkap beserta tips dan trik pengerjaannya. Yakin deh, kamu bakalan paham karena semua kontennya telah disupervisi oleh ahlinya. Fitur ketiga, live teaching. Belajar farmasi kapanpun dan dimanapun, dipandu oleh super mentor, dosen, hingga praktisi melalui live teaching. Nggak hanya mengasah hard skill, tersedia puluhan tema soft skill seperti Pharmapreneur, communication, hingga career. Kamu semakin mantap bersaing di era global. Fitur keempat, try out dan kuis mingguan. Kerjakan ribuan kuis materi kefarmasian dan ratusan tryout ujian dari berbagai jenjang pendidikan farmasi. Menangkan hadiah jutaan rupiah setiap minggunya. Fitur kelima, buku digital. Zaman sekarang, semua serba digital. Yuk hemat dan efisien biaya dengan menggunakan buku digital. Tersedia ratusan buku digital farmasi yang bisa kamu jadikan referensi dan belajar. Lebih mudah, terjangkau, dan lengkap pastinya. Ayo download dan install sekarang juga aplikasi Obat Apps di gadget kamu dan jadi bagian dari revolusi pendidikan farmasi Indonesia. Obat Apps tersedia di Play Store dan App Store.
Halo, mahasiswa farmasi Indonesia, sudah pakai aplikasi Obat Apps belum? Aplikasi belajar farmasi nomor 1 di Indonesia. Buat belajar farmasi lebih asik dan seru. Yuk cobain 5 fitur super keren yang ada di Obat Apps. Fitur pertama, jenjang pendidikan dan persiapan ujian. Di Obat Apps, semua jenjang pendidikan farmasi mulai dari SMK, D3, S1 Farmasi, dan profesi apoteker punya kurikulum terstandar dan materi tersendiri. Bahkan, memfasilitasi kamu untuk persiapan ujian UKAI, UKTTK, hingga masuk apoteker, dijamin deh lulus. Fitur kedua, Journey Belajar Farmasi Lengkap. Belajar farmasi lebih menarik dan lengkap karena ribuan video materi yang tersedia dilengkapi dengan ribuan evaluasi kuis dan latihan soal, hingga pembahasan soal. Juga tersedia ribuan soal ujian farmasi dari semua jenjang pendidikan yang telah dibedah oleh super mentor dengan lengkap, beserta tips dan trik pengerjaannya. Yakin deh, kamu bakalan paham, karena semua kontennya telah disupervisi oleh ahlinya. Fitur ketiga, Live Teaching. Belajar farmasi kapanpun dan dimanapun, dipandu oleh super mentor, dosen, hingga praktisi melalui live teaching. Nggak hanya mengasah hard skill, tersedia puluhan tema soft skill seperti Pharmapraner, communication, hingga career. Kamu semakin mantap bersaing di era global. Fitur keempat, tryout dan kuis mingguan. Kerjakan ribuan kuis materi kefarmasian dan ratusan tryout ujian dari berbagai jenjang pendidikan farmasi. Menangkan hadiah jutaan rupiah setiap minggunya. Fitur kelima, buku digital. Zaman sekarang, semua serba digital. Yuk hemat dan efisien biaya dengan menggunakan buku digital. Tersedia ratusan buku digital farmasi yang bisa kamu jadikan referensi dan belajar. Lebih mudah, terjangkau, dan lengkap pastinya. Ayo download dan install sekarang juga aplikasi Obat Apps di gadget kamu dan jadi bagian dari revolusi